بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد. Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat, para asatiz dan ustadzat, semoga hari yang penuh rahmat, penuh barakah ini segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan seperti setiap malam kita menunggu tiba waktu Isya sambil melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, dan bersama tiang alhamdulillah kita sudah membaca kitab Syama'il Muhammadiyah sampai kepada bab kalau tidak salah bab Majaa. Apa sekarang kira-kira? Sudah lama kita tidak salah di sini di benangnya ini Majaa fi ibadati Rasulullah SAW, ibadahnya Nabi. Insyaallah memang kitab ini kitab yang pas sekali di bulan ini, dan setiap saat alhamdulillah tak kenal waktu kita terus mengkaji kitab ini, kitab tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda bahwa kita tidak hanya mengenang beliau di bulan Maulid saja atau di bulan Rabiul Awal, tapi di sepanjang hayat kita insyaallah mudah-mudahan kita dapat meneladani beliau dan makin dekat dengan beliau, makin cinta, makin taat, serta dapat memenangkan syafaat beliau kelak di akhirat, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bisanad muttasil ilaihi nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. Bab ma ja'a fi ibadati, bab ke-40 tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita mengenang beliau tentunya tujuan kita agar lebih dekat dengan beliau, dekat secara keteladanan. Kita mengikuti akhlak beliau, kita semakin mengikuti ibadah beliau, walaupun mustahil secara kualitas maupun kuantitas, tetapi itu hikmahnya. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya keteladanan yang baik. Kata uswah atau keteladanan mengandung makna kita meniru sesuai kemampuan kita. Kita meneladani. Kita menirukan, mengikuti semampu kita. Semampu kita. Misalnya beliau kurban dengan 100 unta. Ayo, bagaimana kita mau bisa keteladanan aswatun hasanah di situ kita jadikan teladan, terus kita 100 unta nggak bisa. Ya sebisanya kita. Satu kambing misalnya alhamdulillah, ya, ataupun 1/7 sapi pun alhamdulillah, itu juga termasuk sudah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طيب وبه إليه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. Ini apalagi mana bisa kita ikuti. Kata Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat, Nabi pernah sholat sampai bengkak, sampai pecah-pecah kakinda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaki beliau itu pecah-pecah dan bengkak. Intafakhat. La ilaha illallah. Bengkak. Faqila lahu, sampai dikatakan kepada beliau, atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mas, kenapa engkau melakukan sampai segininya lah?
Kenapa berlebihan begini? Sampai kaki beliau bengkak, sampai kaki engkau bengkak ya Rasulullah. Sementara mana ada dosa engkau? Jika ada pun terampuni semuanya, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Dan memang tidak dosa beliau kan maksum ya, suci. Sementara ayat yang mengatakan inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang artinya agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad, baik yang lalu maupun yang saat ini atau yang akan datang. Itu Al-Quran mengatakan dosamu wahai Muhammad. Ini ulama sudah menjelaskan itu tidak bertentangan dengan keyakinan kita tentang kemaksuman beliau, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah dosa umatmu wahai Muhammad, dosa umat. Karena tanggungan beliau, setiap nabi punya tanggungan, yaitu umatnya. Seperti kita mengatakan, saya punya anak saya berhutang, yaitu karena anak tanggungan saya, maka hutangnya hutang saya juga. Gitu kan? Kira-kira begitu. Maka dosa Nabi Muhammad adalah dosa umat beliau. Karena itu tanggungan beliau, maka beliau yang selesaikan kelak di akhirat dengan syafaat beliau. Semoga kita juga mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Alhasil ditanya seperti itu, kenapa harus begitu ya Rasulullah? Sementara Allah telah artinya telah diberikan nikmat yang besar, di antaranya nikmat syafaat, bisa menolong umatmu saja yang berdosa bisa engkau tolong, apalagi engkau sendiri ya otomatis sudah aman, tertolong ya dosa umatmu. Tapi ada penafsiran juga, ya dosa memang dosa beliau, tapi dalam makna yang khusus. Jadi dikatakan oleh sebagian ulama ini, ya beliau ada dosa, tapi dosa khusus beliau saja. Beliau tuh punya dosa sendiri lah gitu. Punya dosa sendiri, tidak seperti dosa kita. Nah, ada yang menafsirkan begitu, pun tidak masalah. Dan ada ungkapan masyhur, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Pahalanya orang-orang abrar itu dosa bagi orang-orang muqarrabin. Jadi di tingkatan umat Nabi saja beda-beda, setiap orang beda-beda dosanya. Maka dikatakan Nabi pun begitu, kalaupun ada dosanya ya beda, level dosanya pun beda. Sesuai makam beliau lah. Ada juga penafsiran seperti itu. Contoh sederhana, kesalahan anak TK ya gak sama dengan kesalahan SMP. Saya TK enggak, TK 1 tambah 1 enggak tahu. Ya oke lah, enggak apa-apa TK kok. SMP kan keterlaluan, dosa bagi dia. Nah inilah kira-kira. Apalagi SMA, dosa besar. Dosa-dosa sangat, kesalahan yang fatal banget gitu. Kalau SMA nggak tahu sama, itulah kira-kira. Kan beda. Padahal sama perbuatannya atau sama kesalahannya. Tapi beda nilainya, beda nilai kesalahannya itu beda. Ini perumpamaan saja. Maka begitu juga perkara dosa atau kesalahan di manusia dari muslim awam, khawasul khawas, termasuk Nabi dan Rasul. Misalnya para wali tidak salat tahajud itu sudah dosa, kira-kira begitu. Wali sekelas wali itu gak tahajud, kira-kira lah gitu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sangat awam, sholat subuh mas tahri ngintip setengah syukur itu, itu masih alhamdulillah lah gitu. Nah, kalau yang sangat-sangat awam, padahal sudah terbit matahari, udah ngintip, udah sepertiganya udah kelihatan matahari.
dia sholat subuh di jam itu. Alhamdulillah itu. Nah, tapi kalau udah levelnya di atas, nggak sholat sunat subuh keterlaluan, salah. Apalagi terbit matahari sedikit. Ya itulah perumpamaan. Maka Nabi pun ada hal-hal yang bagi beliau untuk kelas beliau tidak pantas melakukannya. Gitu. Ada saja. Nah itu pun diampuni sama Allah. Itulah maksudnya. Intinya apa jawaban Nabi setelah ditanya, kok engkau begitu ya? Kalau bahasa kita sederhanakan pertanyaannya. Engkau itu buat apa ibadah? Kalau kami iya, kami banyak dosa, kami butuh masuk surga, kami takut sama neraka. Kalau engkau yang memasukkan orang ke surga, engkau yang menyelamatkan orang dari neraka. Nah, terus sampai segininya lagi ibadahnya. Apa jawaban beliau? Afala aku ma'abdan syakura. Tidakkah semestinya saya mau jadi hamba yang bersyukur? Memang nggak boleh saya bersyukur kepada Allah. Nah, itu jawaban beliau. Sampai sini saja ada banyak pelajaran. Antara lain, beliau memberikan pesan. Ibadah saya nggak kayak ibadah kalian. Kalau ibadah kalian ada maunya. Mau ini, mau itu. Walaupun secara fikih sah-sah saja. Tapi levelnya jauh. Masih bawah lah. Salat yang benar-benar level atas itu, bahkan yang semestinya adalah sebagai wujud cara bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak dikasih. Kan bersyukur atas nikmat Allah caranya gimana? Ibadah. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara beribadah kepadanya, termasuk salat. Jadi Nabi mau bilang begini, memang saya nggak ada dosa, saya bilang saya punya dosa. Lagi pula salat itu untuk menghapus dosa saja. Tidak, salat itu sebagai bentuk syukur juga. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. Mirip seperti tadi tapi lafaznya beda, perawinya beda, yaitu Sayyidina Abu Hurairah sekarang. قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Sama, ditanya seperti pertanyaan tadi, jawabannya pun sama. Beginilah caraku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan pelajaran tentang niat juga, niat sholat. Bukan maksudnya niat sholat ya, bukan niat secara fikih ya, tapi maksudnya apa motivasi kita sholat. Kalau motivasinya ada yang diinginkan, ada yang dikejar, mau apa, apalagi sifatnya duniawi, mau punya mobil, kalau banyak-banyak sholat, banyak-banyak tahajud, banyak-banyak sholat hajat, supaya dikasih mobil, atau supaya lulus tes ABRI, tentara, atau supaya terus CPNS, supaya menang pileg, rajinlah sholat. Ya itu pernah kita sampaikan bahwa motivasi seperti itu berbahaya. Di mana bahayanya? Jika sudah tercapai, potensi besar berhenti pacu sembahyang. Kenapa? Sudah tercapai. Kan saya sholat tanpa disadari itu, tanpa disadari. Dan sholatnya untuk itu. Berarti kalau sudah tercapai ya sudah, dia nggak sholat. Atau lagi ada masalah besar, maju dia, ya Allah,
Bukannya salah, tapi motivasinya yang perlu ditingkatkan supaya tidak berpotensi berhenti ya Allah setelah senang nanti. Karena sudah menjadi pola kebiasaan. Di saat susah ada maunya, baru dia rajin ibadah. Mengejar nikmat. Kalau tercapai nikmat, cukup mungkin pacunya. Kalau tidak tercapai, antara dua. Dia tetap pacu, atau berhenti juga dan menyesali yang sebelumnya. Nauzubillah min zalik. Kenapa bisa menyesali? Bercapek-capek saya padahal tahajud bersetiap malam, nggak lulus juga. Nauzubillah min, motivasinya salah. Jangan untuk mengejar nikmat, tapi untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Kalau motivasinya mensyukuri nikmat, sementara nikmat Allah terus akan selalu ada, maka dia akan terus beribadah sampai akhir hayatnya. Potensinya begitu. Karena motivasinya bersyukuri nikmat. Berarti kan kalau berhenti nikmatnya, dia berhenti beribadah. Tapi apa iya bisa berhenti nikmat Allah kepada kita? Nggak bisa. Selama kita masih bisa makan, masih bisa melihat, masih bisa tidur, itu nikmat Allah terus berjalan. Berarti kalau motivasi ibadahnya karena syukur, tidak akan berhenti dia ibadah, insya Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah tidak pernah berhenti. Maka dia pun akan selalu itu pesan yang tersirat di balik sabda Nabi, afala akuna abdan syakura. Saya kan nggak mengejar nikmat, tapi saya mensyukurinya. Kan kata sahabat, kan engkau sudah dijamin masuk surga. Lah justru itu saya syukuri itu, kata Nabi, makanya saya salat. Kira-kira begitu. Afala akuna abdan syakura. Baik. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم. Nabi kata, ini Siti Aisyah sekarang. Siti Aisyah yang cerita. Tadi Sayyidina Abu Hurairah, sebelumnya Sayyidina Al-Mughirah. Tapi ada kemiripan, menunjukkan bahwa riwayat itu kuat, peristiwa itu akurat, karena banyak yang bercerita yang sama. Cuma lebih detail sedikit Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, karena memang bersama Nabi, istri Nabi ya, beliau mengatakan Nabi itu tidur pada awal malam. Awal lail itu ya masih awal-awal malam. Anggaplah jam 9-10 lah. Thumma yaqum, lalu kemudian bangun. Fa idza kana min as-sahari aw tara. Di waktu sahur, di situlah beliau melakukan witir, salat malam. Nah, jadi jika dibagi malam itu menjadi 3, maka sepertiga malam, sepertiga terakhir itulah Nabi suka bangun di situ. Ini menjelang pagi, menjelang subuh, waktu sahur. Baik. Karena di waktu itu paling nikmat tidur ya. Insyaallah tabarakallah. Artinya di situ banyak orang tidur, kebanyakan orang tidur. Jarang orang bangun, apalagi bangun ibadah. Kalau bangun aneh-aneh, mungkin tidak sedikit, tapi kan nggak terhitung itu. Yang bangun tidur ibadah itu yang luar biasa di jam segitu. Itu sebabnya nilai ibadah di jam seperti itu sangat spesial nilainya di mata Allah. Dan itu waktu di mana dalam riwayat satu hadis Allah turun katanya kan ke langit dunia atau langit bumi, langit dunia, dan mencari-cari siapa yang memanggilku, aku jawab. Siapa yang meminta kepada aku berikan. Siapa mohon ampun, aku ampuni.
setiap sepertiga malam terakhir alias setiap waktu sahur. Setiap waktu sahur. Thumma ata firashahu, setelah selesai salat tahajud kemudian witir, kemudian beliau tidur kembali. Fa in kana lahu hajatun alamma bi ahlihi fa idza sami'a al-adhan wasaba fa in kana junuban afadha alaihi min al-ma' wa illa tawadda'a wa kharaja ila as-shalah. Setelah itu tergantung situasi. Kalau perlu mendatangi istri beliau digauli, kalau sudah azan beliau bangun bersiap-siap, ya. Kalau lagi junub tentunya mandi dulu, ya. Kalau tidak junub maka wudu, tajdid wudu, wa kharaja ila shalah, pergi salat. Yang jelas saat-saat itu sudah mulai aktivitas ringan dari sepertiga malam terakhir itu, tapi sudah tidur sebelumnya, ya. Jangan tidak tidur, nggak jadi tahajud namanya. Tidur dulu. Kalau tak tidur, nggak boleh ibadah, boleh. Tapi kan di situ takallufnya nanti. Bagaimanapun Nabi meskipun ibadah tetap memberi contoh bahwa kita juga punya badan ini kan ada kebutuhannya, harus diistirahatkan. Jadi tidur awalul lail itu kan ada pelajaran juga, anak awalul lail itu tidur lebih awal maksudnya, supaya nggak ada jalan orang bilang Islam nih kok nyuruh kita begadang. Siapa suruh begadang? Orang tidur awal gitu kok Nabi. Itu maksudnya. Itu kan bangun tengah malam, walaupun bangun tengah malam tapi tidurnya sudah awal, cukup lah. Bangunnya juga untuk aktivitas-aktivitas yang menyehatkan jiwa raga, begitu. Termasuk berdoa dan seterusnya. Ada penelitian konon dikatakan bahwa bangun tidur maupun menjelang tidur itu saat alam bawah sadar terbuka katanya. Ada itu, silahkan bisa di searching, itu bisa dicari. Menjelang tidur dan bangun tidur itu waktu di mana alam bawah sadar seseorang itu terbuka lebar sehingga itu memasukkan sugesti itu cepat, efektif sekali, sugesti-sugesti positif. Makanya anak-anak sebelum tidur di situ dikasih sugesti, kamu anak yang pintar, anak yang rajin makan, suka makan buah, suka makan sayur. Itu sebelum tidur itu. Dan baru bangun, ayo apalah kalimat-kalimat positif. Makanya salah besar sebelum tidur dimarahi. Kamu nih tidur, coba lah. Bangun tidur pun diomelin. Cepat masuk sekolah tuh. Ya Allah, itu merusak karakter itu. Ya, tidak baik itu. Nah, dalam Islam makanya kenapa disuruh tidur dulu, supaya ketika terbangun dan di situ berdoa, di situ mengingat apa yang dia hajatkan segala macam. Nah, itu mudah di situ tercapai apa yang diinginkan. Nah, dikatakan alam bawah sadarnya itu, pikiran bawah sadar itu kuat, bisa menarik katanya. Menarik apapun bisa oleh pikiran itu. Tapi pikiran bawah sadar, bukan sembarang mikir gitu terus mikir kaya langsung kaya, enggak. Tapi mikir secara bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu yang akan mendorong dari dalam, kita akan giat bekerja, kita akan semangat, kita akan apa. Frekuensinya itu akan berubah. Baik, ala kulli hal, Islam sejak dahulu kala sudah mengajarkan itu secara praktis, bukan teoritis. Tapi praktis langsung. Tidur, nanti bangun, terus ibadah. Gitu kan? Ibadah. Kalau ibadah kan pasti kalimat-kalimat positif yang keluar.
kalimat-kalimat ayat-ayat suci yang dibaca itu kan menjadi cahaya bagi jiwa raga seseorang. Taib. Setelah itu wa bihi ilaihi qala haddatsana Ishaq bin Musa. Tapi sebelumnya pertanyaan saya teringat satu pertanyaan atau perlu memunculkan pertanyaan. Kan Nabi teladan kita. Terus tadi soal bengkak-bengkak itu kita juga teladani itu. Nah, di sini yang perlu kita ketahui. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa meneladani itu semampunya. Kemudian harus kita memahami apa yang menjadi khususiat. Apa yang menjadi khususiat Nabi. Nah, terkait salat sendiri, kata guru saya waktu mengaji di Mesir, Nabi kan memerintahkannya apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu sekalian pernah melihatku salat. Ini dalam sebenarnya. Jadi wahai sahabat atau semua umatku, salatlah. Bagaimana cara salatnya? Bagaimana kalian melihat ke salat? Begitu dah. Ini isyarat bahwa di saat berjamaah ramai di belakang, di situ pada melihat. Nah, itu yang dilakukan. Tapi kalau sendiri Nabi nggak terhitung. Karena itu tak terlihat. Kalaupun terlihat oleh satu orang, dua orang di waktu yang berbeda. An ra'aitumuni, kalian itu jamak, sikat jamak. Banyak orang. Yang kalian rame-rame melihatku salat itu, nah itu ikuti cara itu. Untung nggak lagi rame di belakang jadi mau bengkak-bengkak. Ayo, sendiri. Dan untung pula Nabi tidak mengatakan salatlah sebagaimana salatku. La ilaha, itu mustahil. Stres sudah kita itu. Karena salat Nabi pasti levelnya sangat tinggi. Nabi nggak bilang gitu, nggak bakal tercapai juga, nggak kejangkau sama kita. Tapi ya sejauh mata kalian memandang sudah. Kalian melihatnya gimana ya sudah. Kenapa? Itu sudah sah. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku. Yang terlihat olehmu ya itu sudah aman, sudah itu. Tapi kalau salatlah seperti salatku, sebagaimana aku salat, aduh, ampun. Dan ini salah satu beberapa riwayat ini adalah riwayat-riwayat di mana satu dua yang melihat. Itu pun di waktu berbeda-beda. Siti Aisyah melihat, Sayyidina Abu Hurairah melihat, dan seterusnya. Bisa jadi Sayyidina Abu Hurairah sendiri terkena itu. Jadi karena beliau yang melihat. Dan memang Sayyidina Abu Hurairah juga levelnya kan memang nggak biasa. Bisa jadi ibadah beliau juga mirip-mirip seperti itu. Tapi yang lain kan tidak. Siti Aisyah pun demikian. Di sini Siti Maimunah yang meriwayatkan kali ini. Apa kisahnya? Annahu akhbaru annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatu qala fataja'tu fi ardil wisadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lail. Nah, Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas pernah menginap di bibi beliau Siti Maimunah, istri Nabi juga kan. Jadi dan Siti Maimunah ini bibinya, ya otomatis bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kan begitu. Baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur bersama Nabi. Pendek cerita, Sayyidina Ibnu Abbas tidur di satu bantal dengan Nabi SAW. Sayyidina Ibnu Abbas di bagian lebar bantalnya, Sayyidina Rasulullah di bagian panjangnya, ada panjang lebar kan. Nah, kepala Sayyidina Ibnu Abbas di bagian lebar, yang kecilan lah. Sayyidina Rasulullah di bagian panjangnya, satu bantal.
Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas bercerita, maka tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idan tasafa al-lail atau qablahu biqalil, sampai pertengahan malam atau sebelumnya sedikit, atau ba'dahu biqalil, atau setelahnya sedikit. Dia memperkirakan, Sayyidina Abbas, karena beliau yang bercerita. Pokoknya tengah malam, udah pertengahan, lebih sedikit atau kurang sedikit lah katanya. Bercerita ini. Kurang lebih jadinya. Di situ bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamsahun naum an wajhihi. Begitu beliau bangun, beliau menghapus, maksudnya mengusap-ngusap wajah beliau, sebagaimana umumnya orang bangun tidur kan mengusap-ngusap mana yang perlu diusap. Wa qara'a al-'ashar al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Nah, begitu beliau bangun dan mengusap-ngusap sisa bekas-bekas tidur apa gitu di wajah beliau, lalu kemudian membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Thumma qama ila shannin mu'allaqin fatawadda'a minha. Jadi 10 ayat terakhir daripada surat Al-Imran. Awalnya qad nazalna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir surat Al-Imran. Itu termasuk bacaan Nabi di tengah malam setelah bangun tidur. Jadi kalau kita tengah malam tahajud mau baca Quran, nah utamakan ayat ini, ada riwayatnya. Ayat-ayat lain pun tidak masalah. Tidak ada ikatan. Tidak ada pembatasan, tidak ada. Tapi ini yang pernah didengar langsung oleh Sayyidina Abbas. Nabi membaca 10 ayat terakhir daripada surat Al-Imran di tengah malam. Lalu kemudian beliau pergi berwudu. Nah, ini kan dalil juga. Boleh baca Quran tanpa wudu? Boleh, ini dalilnya. Nah, gitu. Nabi pernah melakukannya. Belum wudu, baca Quran. Tapi Nabi hafal ya. Di sini nggak disebutkan Nabi pegang mushaf. Kan begitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan ini, nggak bisa dijadikan dalil boleh pegang mushaf tanpa wudu. Karena di sini Sayyidina Abbas tidak mengatakan Nabi pegang mushaf. Nabi langsung membaca. Baik. Fatawadda'a minha fa ahsanal wudu. Beliau wudu dan bagus wudunya. Ahsanal wudu ini dalam banyak riwayat Nabi tentang wudu beliau selalu ada sebutan kayak ahsanal wudu, asbaghal wudu. Wudunya itu bagus. Nggak ada yang cuma, atau jarang lah Nabi wudu selesai gitu. Pasti ada tambahan dan bagus banget wudunya. Ya. Dan serius banget wudunya atau apalah gitu. Pasti ada kalimat itu menunjukkan bahwa wudu itu betul-betul dengan penghayatan, dengan serius. Rukun sunnah adabnya diperhatikan. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama yusalli. Lalu kemudian beliau salat. Faqumtu ila jambihi. Ikutanlah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ikut salat dan berdiri di samping Nabi. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si. Lalu Nabi, kata Sayyidina Abbas, menaruh tangan beliau di atas kepalaku. Tsumma akhadha bi udhunil yumna fafatalaha. Lalu kemudian diarahkan ke sisi yang lainnya. Baik. Maksudnya apa? Jadi Sayyidina Abbas berdiri di sebelah Nabi tapi sebelah kiri. Lalu ditarik oleh Nabi ke sebelah kanan. Sekaligus mengajarinya
mengajari Syekh Ibn Abbas bahwa kalau sholatnya makmum satu orang itu di sisi kanan atau kiri, di sisi kanan. Dan di sini Nabi memindahkannya dengan megang kepala dipegang, bahkan telinga. Nah, seperti apa gambarannya Allahu alam, tapi begitulah cerita Sayyidina Ibn Abbas. Begitu cerita Sayyidina Ibn Abbas. Tapi tidak heran, artinya tidak perlu kesulitan membayangkannya, karena Sayyidina Ibn Abbas masih kecil ketika itu. Jadi Nabi paling karena di bawah, jadi kepalanya yang kepegang gitu. Dan telinganya juga terkena oleh tangan beliau. Tapi kata ulama, itu salah satu tanda sayang. Kan kita juga gitu ya, kalau sayang sama anak terpegang kepalanya, kita elus-elus telinganya atau apa, hidungnya kadang-kadang kan begitu. Jadi ada beberapa kebiasaan, mungkin ketika itu salah satu tanda menunjukkan sayang, kasih sayang ke anak, maka kepala dan telinga. Jadi di dalam sholat dipindahkan pun dengan cara begitu supaya si anak kecil itu ya, dengan senang hati, tidak yang merasa tertegur, terpukul atau apa. Kan beda ya kalau kita tempeleng misalnya suruh pindah, kan trauma lah dia, ya kan? Kita tarik telinganya misalnya atau apa, kita tunjuk-tunjuk atau mungkin dia pindah tapi dengan sakit hati, tapi dengan usapan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, kan insyaallah itu bisa dibayangkan anak kita kalau kita didik dengan cara-cara seperti itu juga bahagia gitu dan terkenang terus dan semangat melakukannya, tidak berat lagi gitu, ringan melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi insyaallah bulan depan. Bulan depan kita sambung. Ini satu hadisnya belum selesai, tapi insyaallah kita akan sambung. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, terkabul segala hajat, dan semakin rajin beribadah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.